Apa yang dimaksud dengan manajemen operasi? Operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Dassler 2004 mendefinisikan manajemen operasi sebagai rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. J. Heiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin peralatan dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Apa yang membedakan antara manajemen operasi dan juga manajemen produksi? Yang membedakan antara manajemen operasi dengan manajemen produksi yaitu manajemen produksi dapat didefinisikan sebagai administrasi dari serangkaian kegiatan yang menyangkut penciptaan barang atau transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Sebaliknya, manajemen operasi digunakan untuk berarti cabang manajemen yang berhubungan dengan administrasi, baik produksi barang dan penyediaan layanan kepada pelanggan. Dalam manajemen produksi, manajer harus membuat keputusan mengenai desain, kualitas, kuantitas, dan biaya produk yang diproduksi oleh departemen. Sebaliknya, ruang lingkup manajemen operasi lebih besar dibandingkan dengan manajemen produksi, di mana manajer operasi menjaga desain produk, kualitas, kuantitas, desain proses, lokasi, tenaga kerja yang diperlukan, penyimpanan, pemeliharaan, logistik, manajemen persediaan, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Manajemen produksi hanya dapat ditemukan di perusahaan tempat produksi barang dilakukan. Dan seperti itu, orang dapat menemukan manajemen operasi di setiap organisasi, yaitu masalah manufaktur, perusahaan yang berorientasi layanan, bank, rumah sakit, agensi, dan lain-lain. Tujuan dasar manajemen produksi adalah untuk menyediakan barang berkualitas tepat dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dan harga terbaik. Sebaliknya, manajemen operasi bertujuan memanfaatkan sumber daya organisasi sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan sistem produksi? Sebutkan 4 elemen dalam sistem produksi. Yang dimaksud dengan sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat elemen dalam sistem produksi tersebut yaitu lokasi kegiatan produksi, plan location, tipe proses produksi yang akan dijalankan, sistem produksi terus-menerus, dan juga rancangan rumah produksi. Sebutkan beberapa teknik dalam manajemen persediaan. Beberapa teknik dalam manajemen persediaan, yaitu yang pertama, manajemen persediaan ABC. Metode persediaan ABC adalah metode di mana penggolongan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Jadi, setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Contohnya, persediaan pulpen dan pensil. Pensil bisa diberikan grade A karena pensil memerlukan perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang agar tidak rusak. Lalu, pulpen dikategorikan grade B karena penyimpanannya lebih mudah dibandingkan pensil. Yang kedua, manajemen persediaan EOQ, Economic Order Quantity, atau EOQ merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan beberapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Apa yang dimaksud dengan metode just in time? Jelaskan. Metode just in time adalah suatu metode dalam sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Mengapa manajemen jasa sangat penting bagi perusahaan?
Ada beberapa alasan mengapa manajemen jasa menjadi sangat penting, yaitu yang pertama, jasa sebagai keunggulan kompetitif, yaitu jasa merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang harus digunakan untuk melakukan strategi diferensiasi dengan para pesaing. Yang kedua, jasa sebagai penentu jumlah konsumen. Manajemen jasa yang buruk akan menyebabkan hilangnya konsumen. Yang ketiga, jasa sebagai penentu profit. Berkurangnya jumlah konsumen karena pelayanan jasa yang buruk akan menyebabkan berkurangnya profit yang dapat diperoleh perusahaan. Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Yang dimaksud dengan manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Dengan demikian, manajemen perubahan adalah manajemen yang dilakukan sebagai pola dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan manajemen perubahan. Langkah-langkah dalam melakukan manajemen perubahan yaitu yang pertama, envisioning. Langkah pertama di mana manajer memberikan inspirasi dan ide mengenai perubahan kepada staf manajemen di perusahaan. Yang kedua, activating, yaitu proses sosialisasi dari inspirasi dan ide mengenai perubahan yang harus dilakukan dalam manajemen perusahaan. Yang ketiga, supporting, yaitu melakukan identifikasi akan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk perubahan. Kemudian yang keempat, installing, yaitu langkah untuk pengambilan keputusan mengenai perubahan yang akan dilakukan untuk kemudian dijalankan. Yang kelima yaitu ensuring, yaitu langkah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan atau rencana berjalan lancar. Yang keenam, recognizing, yaitu langkah terakhir untuk melakukan identifikasi atas apa yang belum dilakukan dan apa saja yang belum tercapai oleh perusahaan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.